Sekalian, kita akan membahas pada pertemuan ini cara berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya begini, Al-Quran itu turun dari Allah untuk Nabi Muhammad. Tujuannya bagi kita umat Islam adalah sebagai pedoman hidup. Terus, kapan Al-Quran itu berguna bagi kita? Apabila kita mempergunakan Al-Quran itu dengan baik. Terus apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Nah, kewajiban kita terhadap Al-Quran agar Al-Quran itu berguna dalam hidup kita sebagai muslim, itu harus melakukan beberapa hal. Dan itu wajib bagi kita, bagi umat Islam. Baik secara pribadi dan sebagai masyarakat muslim. Kita lihat minimal itu ada 7. Terus dicatat, yang pertama kita wajib mempercayai Al-Quran itu sebagai kitab yang diturunkan dari Allah. Al-Quran bukan karya Nabi Muhammad. Al-Quran bukan hasil budaya orang Arab. Al-Quran bukanlah hasil kecerdasan Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana di definisi Al-Quran, siapa yang hafal? Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Dan itu merupakan mukjizat dan tertulis di dalam mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya merupakan ibadah. Ada satu yang terlupa. Apa? Disampaikan kepada kita secara mutawatir. Bagus. Siapa yang tahu mutawatir apa? Bukan maksud ansur. Bersinambungan. Disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, ulama, sampai kepada guru ngaji kita. Bisa nenek, bisa orang tua kita, sampai kepada kita. Itu namanya mutawatir. Dan mustahil orang bisa berbohong dengan mutawatir. Nah, Al-Quran itu sampai ke kita secara mutawatir. Dan itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ini yang pertama, Al-Quran itu wajib kita yakini, kita imani, karena Al-Quran bersumber adalah kalamullah yang diturunkan untuk kita manusia. Ada 2 tujuan utamanya itu. Pertama, hudal lil muttaqin. Artinya petunjuk bagi orang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Yang kedua adalah hudal lin nas. Baru artinya petunjuk bagi manusia. Nah, kita yakini dulu itu. Al-Quran adalah kalamullah. Itu pertama, wajib kita meyakini. Tidak boleh satu orang pun meragukan Al-Quran. Apa ayat pertama dalam surah Al-Baqarah itu? Alif mintan zalikal kitabula. Siapa yang tahu apa arti la roibah? Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Atau juga artinya, jangan kamu ragukan Al-Quran. Kalau tidak ragu artinya percaya, yakin dengan Al-Quran. Ketika kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku percaya Allah Tuhanku, maka kita wajib percaya dengan ajaran Islam, wajib percaya dengan Al-Quran, dan kita wajib percaya dengan ayat Al-Quran yang sejumlah 6.236
ayat. Berapa? 6.236 ayat. Satu pun tidak boleh tidak diyakini. Harus percaya. Sebagai konsekuensi kita orang yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama, imani Al-Quran itu. Kedua, mencintainya atau mahabbah. Atau arti mencintai Al-Quran. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan mencintai Al-Quran? Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Apa yang dimaksud dengan mencintai Al-Quran? Mencintai Al-Quran itu artinya karena kita yakin dari Allah dan gunanya sangat bagus untuk hidup dunia sampai akhirat, berarti kita harus menghormati, mencintai, memperlakukan Al-Quran dengan mulia. Gimana cara memperlakukan Al-Quran dengan mulia? Satu, cara kalau bawanya gimana cara bawanya? Oke, ditaruh di dada minimal. Kalau taruh di dalam kamar, di dalam rumah gimana? Ditaruh di atas. Ya, boleh enggak kita menaruh ini Al-Quran misalnya terus taruh barang satu di atas Al-Quran? Tidak boleh. Kalau Al-Quran ditaruh di atas meja, ada banyak buku, maka taruhlah Al-Quran yang paling atas. Bagi orang tua kamu yang merokok, kalau ada yang merokok, jangan taruh asbak rokok di atas Al-Quran. Karena kita mencintai Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Nah, itu mencintai Al-Quran. Itu makanya Al-Quran itu kan hebat. Apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka menjadi yang paling mulia. Coba, malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Kenapa dia menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dia yang mendapat amanah membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Malam yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa dia mulia? Karena malam itu dipilihkan oleh Allah turunnya Al-Quran. Tempat di muka bumi ini yang paling mulia apa? Makkatul Mukarramah. Kenapa dia menjadi mulia? Karena disitulah Al-Quran pertama kali diturunkan. Manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menjadi paling mulia? Karena dialah yang mendapat kemuliaan untuk menerima Al-Quran pertama kali. Apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Coba ambil buku itu satu. Buku itu, bawa sini. Ya, ke sini. Buku ini kertas. Berapalah harga kertas ini? Ini tidak ada harganya ini. Kalau robek, lempar kembali, bisa aja kan? Apalagi sudah tercoret-coret. Tapi ini kertas bisa menjadi mulia. Kalau di sini dituliskan ayat, berani tidak kamu ada ayat Al-Quran sini melempar-lemparnya? Tidak. Kenapa dia mulia? Karena di dalamnya ada tulisan apapun yang ada bersinggungan dengan Al-Quran akan menjadi sangat mulia, terhormat. Itu makanya kita harus mencintai Al-Quran itu. Ya ini buku ini sebenarnya murah, berapa satu? Sampai 10.000 sekarang buku. Nggak nyampai. Dimuliakan orang enggak? Taruh aja sembarangan, taruh di bawah. Bisa saja. Tapi kalau ada Al-Quran dalam, berani enggak? Nah, itu kemuliaan Al-Quran. Apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, otomatis dia menjadi mulia. Itu makanya orang yang di dadanya ada Al-Quran menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Kita lanjutkan. Nomor 3, setelah kita mempercayai Al-Quran, setelah dan kemudian kita cintai Al-Quran itu, kewajiban nomor 3 adalah membacanya, qiraah dan tilawah. Apa beda qiraah dengan tilawah? Yes, good. Qiraah membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Tilawah
membaca dengan memahami maknanya. Apa maksudnya? Kalau Ado, coba kamu baca Al-Quran, dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi ada nyambung. Khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Ketika kita membaca Al-Quran, dibaca panjang ketika bertemu huruf mat, dibaca wakaf ketika bertemu harus berhenti, dibaca idgham ketika bertemu antara nun mati disambut oleh huruf idgham. Apabila bertemu huruf idgham dibaca. Kemudian kapan ikhfa dibaca? Ikhfa dibaca. Kapan iklab dibaca? Iklab itu namanya qiraah. Paham tak kita artinya? Bisa paham, bisa tidak. Tapi kalau kita membacanya dan tahu maknanya, tahu artinya, nah itu dinamakan dengan tilawah. Itu menurut satu pendapat. Pendapat lain terbalik. Yang katanya membaca biasa itu namanya tilawah. Tapi kalau membaca dengan memahami arti itu dinamakan dengan qiraah. Apapun yang jelas kita punya kewajiban. Nah kayak kamu sekarang. Kamu membaca tahu tidak makna Al-Quran itu? Wan nazi'ati apa artinya? Demi malaikat pencabut nyawa yang sangat keras. Artinya, kamu tahu tak artinya? Tapi kamu membaca dan menghafalnya. Walaupun tidak tahu arti. Nah, itu bagian pertama dari membaca Al-Quran. Siapa yang sudah juz 1? Hafalan? Ada? Ada? Suci? Suci number 2, suci number 2. Nah, sudah. Coba sambung. Wa iza yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Tak nyambung. Siapa sudah juz 329? Belum sampai. Sudah? Nah, yang sudah yang kamu hafal baik. Coba yang hafal ini. Iza sama'un faturat wa izal kawakibun wa izal biharu fujirat wa izal kuburu kemana-mana. Baca Al-Quran tidak boleh tebak-tebakan. Kalau udah hafal sudah, ngaku aja udah hafal. Jangan cak mulut bunyinya. Tidak bisa itu. Oke. Itu membaca kewajiban. Itu makanya kita disuruh membacanya. Nah, zaman kamu agak beruntung. Ada metode Iqra rato-rato. Masih kecil-kecil kayak kamu tuh 4 bulan kalau serius hafal baca. Bisa enggak hafal? 4 bulan bisa enggak? 3 bulan pun sudah bisa membaca. Tapi zaman kami dulu itu belum ditemukan metode Iqra. Yang ditemukan namanya metode Baghdadiyah dari Baghdad, Irak. Itu paling cepat 1 tahun. Kalau ada nenek kamu, orang tua kamu tuh, anakum banakum tanakum, alif di atas, a alif di bawah, i alif di depan, u a i u, ba di atas, ba di bawah, ba di depan, bu ba bi bu, ta di atas, ta. Itu lama dulu. Ternyata alhamdulillah orang Indonesia dari Jogja menemukan metode yang memungkinkan kita bisa cepat membaca Al-Quran, yaitu metode Iqra. Sampai sekarang tuh yang paling banyak, termasuk sampai ke Malaysia, Singapura menggunakan metode itu.
Bisa digunakan oleh anak kecil, bisa digunakan oleh orang dewasa. Alhamdulillah sekarang sudah menjamur tempat untuk belajar membaca Al-Quran. Dulu namanya didominasi namanya oleh TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Sekarang sudah bertambah, ada lagi namanya rumah Quran, rumah tahfiz. Tapi ini makanya agak memilukan kalau zaman now masih tidak bisa membaca Al-Quran. Siapa yang bisa tahsin di sini? Ada yang membaca pakai belagu. Asrama Putri masih ada tahsinnya. Udah ada ikut kamu ya. Oke, itu yang ketiga. Nomor 4, menghafal Al-Quran, tahfiz. Nah, kamu disuruh menghafal Al-Quran. Minimal di asrama berapa? 1 juz. Ya. Kenapa kita perlu menghafal Al-Quran? Karena ada ibadah tertentu yang wajib menggunakan ayat Al-Quran. Apa tuh? Waktu sholat. Dan untuk membiasakan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada di dalam hafalan kita, ada dalam otak, ada di dalam dada. Itu tadi manusia itu mulia apabila ada Al-Quran bersamanya. Jadi tahfiz. Jadi sudah al-imanu, mahabbah, kiroah, tilawah, dan tahfiz. Setelah menghafal, apa yang perlu dilakukan? Memahami atau tafhim. Tafhim itu memahami artinya. Nah, itu perlu mengetahui bahasa Arab. Baik itu mufradatnya, arti kata per kata, atau memahami gramatika bahasa Arab atau yang dikenal dengan qawaid. Ilmu nahu, ilmu syarab. Kenapa dibaca bismillahi, bukan bismillahu, bukan bismillaha? Kenapa dibaca bismillahi? Anak, siapa tadi? Karena diawali dengan huruf jar. Jar itu adalah huruf ba. Ba itu adalah huruf jar. Isim setelah huruf jar harus kasroh karena dia majrur. Nah, itu namanya ilmu nahu. Kita baru bisa paham Al-Quran maknanya, artinya itu apabila kita mengerti dengan bagus apa itu ilmu yang mendukungnya, yaitu kaidah bahasa Arab, diantaranya ilmu nahu, syarab, nanti ada agak tinggi dikit ilmu balaghah, mani, ada mantik. Itu semuanya nanti akan membantu kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini memang agak unik. Tidak ada satupun bacaan di dunia ini yang cara bacanya diatur seperti Al-Quran. Baca Undang-Undang Dasar 1945, ada enggak 2 harokat? Pancasila diatur enggak harokat? Pancasila. Lucu justru. Tapi kan kalau Al-Quran kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca enggak dua harokat yang pada mana dia? Tidak, dia bisa salah. Siapa yang bisa mengucapin Assalamualaikum secara benar? Nah, ketika disadarkan biasa cepat. Tapi kadang-kadang cepat-cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibaca wasol, waalaikum sama salam, maka dia dibaca tasdid pada shin. Waalaikumsalam.
Kalau dia berhenti baru waalaikum assalam, alifnya dibaca. Nah, kadang-kadang kebiasaan orang kita apa? Waalaikumsalam. Benar enggak itu? Salah itu. Wah, benar? Waalaikumsalam. Sama kayak orang salam itu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar enggak itu? Mana yang salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana salahnya? Hah? Yang mana, yang mana? Coba. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana salahnya? Salahnya itu, kalau dia dibaca wasol, panjang, maka hi-nya dibaca pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan ada cepat-cepat, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah enggak itu? Salah. Coba tasbih, baca. Subhanallah, 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 subhanallah. Benar enggak itu? Secara tajwid. Coba mana cara baca tasbih secara benar, tajwid. Subhanallahu, subhanallah. Kalau dia dibaca panjang, hu dibaca. Kalau dibaca cepat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau diberhentikan, dia berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba, alhamdulillah. Baca hi-nya itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau nak berhenti nian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu khasnya bahasa Arab, nggak ada bahasa di dunia kayak itu. Bahasa Inggris ada enggak pakai mat? Where are you going? Dua harokat go-nya ada? Nggak ada itu tuh. Nah, ini khasnya Al-Quran. Itu kita perlu memahami dan dibantu dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini, Al-Quran adalah diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya kata ulama, belajar bahasa Arab itu wajib. Why? Because Al-Quran dalam bahasa Arab dan kita wajib paham tidak mungkin paham Al-Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu juga wajib. Bahasa Inggris wajib tidak? Wajib juga. Karena tidak mungkin kita mengetahui keadaan dunia ini tanpa menguasai bahasa Inggris. Apapun bahasa di dunia ini perlu apabila kita ingin berinteraksi baik secara keilmuan atau datang ke negara tersebut. Bagus. Kemudian setelah memahami, amalkan. Takmil itu kewajiban juga itu. Nah, ngamalkan ini yang perlu waktu lama. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Salat, bayar zakat. Kapan masuk waktu salat. Kapan ada duit jangan pelit. Bayarkan zakat hak kita. Kemudian misalnya yang laki-laki, wala tulqu biaidikum ila tahluka, artinya janganlah kamu campakkan diri kamu ke lembah yang membinasakan dirimu. Makanya tidak boleh merokok. Merokok apa akibatnya? Menyikir sakit paru-paru, membuat yang jelas penyakit dompet. Iya, siapa yang pernah merokok? Siapa yang pernah merokok? Kayaknya dari senyumnya pernah seluruh ini. Tidak pernah. Kalau belum pernah, tidak usah dicoba-coba merokok karena banyak negatifnya dibandingkan dengan positifnya. Terakhir, Al-Quran itu kalau sudah dihafal, diamalkan, terakhir sekali diajarkan kepada orang. Namanya taklif. Nah, 7 ini kewajiban kita kepada Al-Quran. Aku ingin kamu menghafal tanpa melihat teks. Nanti sebentar lagi ini hilang. Yang hafal istilah Arabnya. Al-imanu, mahabbah, qiraah, tilawah, tahfiz, tafhim,
Takmil, taklim. Siapa yang bisa hafal? Nah, kasih waktu dulu. Kalau bisa jelaskan nanti yang bagus. Ayo, siapa yang bisa? Kewajiban kita terhadap Al-Quran, al-imanu, al-mahabbah, al-qira'ah, at-tilawah, at-tahfiz, at-tafhim, at-ta'mil, dan taklim. Siapa yang sudah? Boleh menjelaskan ngadap ke sana, untuk saya ngadap ke sini. Siapa? Pakai ini. Mau dipanggil namanya nih. Ini namanya the power aku pepet. Dipaksa dikit. Yang hafal nanti dikasih nilai di sini. Hah? Nyebut bahasa Arab ya? Kalau bisa arti bahasa Indonesia. Siapa? Your name? Rika. Rika duluan. Rika duluan. Oke. Awali dengan kalimat kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya, lihatnya ke sini ya. Oh, udah ditutup. Oke. 1, 2, 3. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 7. Yang pertama yaitu meyakini atau bisa disebut imani. Yang kedua, mencintai, mahabbah. Yang ketiga, membaca, qiraah atau tilawah. Yang kelima itu memahami, Yes. tafhim. Memahami dulu, tahfiz dulu. Tahfiz dulu. Yang kelima itu tahfiz. Yang keenam itu memahami atau tafhim. Yang ketiga itu mengamalkan atau takmil. Yang ketujuh itu mengajarkan atau taklim. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Rika. Rika langsung dapat tanda biru, berarti sudah hafal. The next one, yang lain. Siapa? Laki-laki jangan mau kalah oleh perempuan. Ayo. Ayo. Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Al-imanu, al-mahabbah, al-qira'ah, at-tilawah, at-tahfiz, tafhim, at-ta'mil, ta'lim. Oke. Ya. Kita dengarkan calon ustadz berikut ini. 1, 2, 3. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 7. Yaitu mempercayai atau mengimani. Yang kedua, mahabbah, mencintai. Yang ketiga, qiraah dan tilawah atau membaca. Keempat, tahfiz, menghafal. Kelima, taklim, mengajarkan. Keenam, takmil, mengamalkan. Bagus. Terus ketujuh, taklim atau mengajarkan. Gus, tepuk tangan. Siapa namanya? Erwin. Hah? Erwin, absen 4. Number Erwin ya? Yes. Oke. Nah, yang lain masih blank. Ya, siapa? Berikutnya. Yes. Good. Berani dulu pokoknya. Yang pertama mempercayai imani. Yang kedua membaca. Yang kedua mahabbah, mencintai. Yang ketiga qiraah dan tilawah, membaca. Yang keempat tahfim, memahami. Yang kelima takmil, tahfiz dulu. Tahfiz, menghafal. Tulis tafhim, menghafal. Oh ya, sudah. Memahami. Terus takmil, mengamalkan. Terus dan yang terakhir taklim, mengajarkan. Bagus. Sekali lagi. Yes, good. Nama? Muhammad. Nomor berapa, Sur? 9.
11. Muhammad Afif Syukur. Good. Ya, jalan aja boleh. Ya, 1, 2, 3. Cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, mempercayai atau imani. Yang kedua, mencintai, itu mahabbah. Yang ketiga, membaca, qari'ah atau tilawah. Good. Yang keempat, menghafalkan, tahfiz. Yang kelima, memahami atau tafhim. Yang keenam, mengamalkan atau takmil. Yang ketujuh, mengajarkan, yaitu taklim. Yes, good. Nama? Muhammad Akbar Al-Farizi. Muhammad Akbar Al-Farizi. Good. Berikutnya. Ayo jangan mau kalah. Oke, good. Oke, mendekat boleh Raisa? Ya, lanjut. Yang pertama, mengimani atau mempercayai, yaitu al-imani. Yes. Yang kedua, mahabbah, mencintai. Bukan al-imani sebenarnya, al-imanu. Al-imanu. Yang kedua, mahabbah, mencintai. Yang ketiga, qiraah. Qiraah atau tilawah, yaitu membaca. Keempat, itu tafhim, memahami. Yang kelima itu taklim, mengajarkan. Yang keenam itu takmil, mengamalkan. 7 itu taklim, mengajarkan. Mengajarkan. Good. Berikutnya siapa lagi? Nama. Nomor? Habib nomor berapa? Oke, Habibur Rahman. Bagus. Pengertian yang bagus. Ingat ya, yang paling penting bukan menghafalnya, tapi memahami dan nanti jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan. Oke, bagus. Belakang. Mantap. Yang pertama imani. Awali dulu kewajiban kita. Awalan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Iya. Yang pertama imani, mempercayai. Kedua mahabbah, mencintai. Ketiga tilawah dan qiraah, membaca. Keempat tahfiz, menghafal. Kelima takhim, memahami. Keenam takmil, mengamalkan. Ketujuh taklim, mengajarkan. Yes, bagus sekali. Ya, siapa lagi? Nih, calon ketua DPR. Wow. Was, good. 1, 2, 3. 1, mempercayai atau awali dulu kewajiban. Ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita mempercayai Al-Quran. 1, mempercayai imani. 2, mencintai mahabbah. 3, tilawah qari'ah. Terus 3, qari'ah dan tilawah atau membaca. Yes. 3, menghafal atau tahfiz. 5, taklim atau setelah tahfiz, tafhim atau memahami, kemudian takmil atau mengajarkan, mengamalkan, terakhirnya baru taklim atau mengajarkannya. Good. Oke. Berikutnya yang sudah megang-megang jari dari tadi itu. Kok ragu-ragu? Ya. Oke. Ya, bagus. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 7. Yang pertama yaitu al-imanu, yaitu meyakini. Yang kedua al-mahabbah, yaitu mencintai. Yang ketiga al-qiraah dan at-tilawah, yaitu membaca. Dan yang keempat al-tahfiz, yaitu menghafal. Yang kelima al-tafhim, yaitu memahami. Dan yang keenam al-takmil, bagus. Yaitu mengamalkan. Dan yang terakhir adalah al-taklim, yaitu
mengajarkan. Yes, good. Siapa lagi? Calon ibu-ibu. Nah, ini calon ibu presiden. Tahun 2034. Ya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 7. Yang pertama adalah iman, yaitu mempercayai. Yang kedua mencintai, yaitu mahabbah. Yang ketiga adalah membaca qiraah dan tilawah. Yang keempat tahfiz atau menghafal. Yang kelima adalah memahami atau tafhim. Yang keenam adalah takmil, mengamalkan. Yang ketujuh adalah mengajarkan taklim. Good, mantap. Berikutnya siapa lagi? Ayo, sudah. Yang megang jari dari tadi. 1, 2, 3. Bicara dalam Al-Quran. 7 7 kewajiban kewajiban dalam Al-Quran. terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah imani, mempercayai, mahabbah mencintai, membaca qiraah dan tilawah. Keempat menghafal atau tahfiz. Yang kelima tafhim, yaitu memahami. Yang keenam itu taklim, yaitu mengamalkan. Takmil mengamalkan. Dan terakhir itu taklim mengajarkan. Oke. Coba pertanyaan diubah. Sudah sampai hafalan itu. Sekarang menurut kamu ini analisis terhadap kita di Mantiga terhadap Al-Quran, termasuk di asrama. Yang mana yang paling banyak kita lakukan di Mantiga sekarang? Tahfiz. Otomatis dengan tahfiz kita tilawah dan qiraah. Apa yang masih belum bisa dilakukan oleh siswa? Taklim, tafhim, takmil sudah, tapi belum sempurna. Oke. Nah, kalau untuk mahabbah punya syarat dah ini? Punya syarat tertentu dah untuk al-iman bil Quran? Enggak punya syarat. Pokoknya asal orang Islam wajib. Kalau untuk mahabbah wajib kullu muslim, untuk semua orang Islam. Kalau untuk qiraah tilawah ya wajib seluruhnya. Kalau untuk tahfiz semua harus. Nah, kalau untuk tafhim, nah ini memerlukan spesialisasi atau kemampuan khusus. Yang tadi itu bahasa Arab dan ilmu-ilmu pendukungnya. Kemudian karena untuk memahami Al-Quran itu, maka perlunya ulama yang berusaha dengan kemampuannya untuk menjelaskan maksud Al-Quran, yang dikenal dengan pekerjaannya itu dengan tafsir Al-Quran atau cara menafsirkan Al-Quran. Itu segitu banyak ulama di muka bumi ini yang sudah berusaha untuk menafsirkan Al-Quran. Di antaranya ada orang Indonesia. Siapa yang kamu tahu yang pernah menafsirkan Al-Quran dalam 30 juz itu? Yang masih hidup sekarang masih ada malah. Yang masih hidup itu adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Profesor Dr. Quraisy itu dah ayahnya Najwa Shihab. Abinya Najwa Shihab itu adalah ahli tafsir Al-Quran. Dulu sudah meninggal, tahun-tahun 70-an, itu ada orang Bukit Tinggi, orang Padang, yang juga punya kemampuan yang sangat hebat menafsirkan Al-Quran. Namanya Buya Hamka. Siapa nama asli Buya Hamka? Hamka itu singkatan. Tahu singkatannya apa? Hamka itu Haji Abdul Karim Abdullah. Disingkat jadi Hamka. Nah itu untuk memahaminya. Nah kita kalau tidak punya kemampuan menafsirkan Al-Quran, baca saja tafsir Al-Quran. Apa beda tafsir Al-Quran dengan terjemah? Yes. Terjemah itu hanya alibah
bahasa, sementara tafsir itu adalah penjelasannya itu. Nah, kita belajar nih salah satu gunanya itu untuk bisa memahami Al-Qur'an. Untuk mengamalkan, seluruh umat Islam wajib mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan maksimal kamu masing-masing. Apa yang bisa kita laksanakan, mengamalkan Al-Quran itu harus diamalkan. Dan yang paling sempurna mengamalkan Al-Quran adalah siapa? Role modelnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Aisyah, istri Nabi Muhammad, ibunda Aisyah mengatakan, karena Rasulullah hulukul Quran. Nabi itu adalah akhlaknya itu adalah akhlak Al-Quran. Istilah kita sekarang itu Nabi Muhammad itu adalah aplikasi dari semua tuntunan Al-Quran. Atau bahasa keren sekarang itu apa? Al-Quran berjalan. Kalau nak tahu bagaimana cara melaksanakan maksud dari Al-Quran, itu lihat contohnya dari Nabi Muhammad. Terus, kalau untuk berikutnya, taklim, mengajarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kamu lah pacak ngajar adik di rumah. Iya kan? Kalau yang sudah bisa sedikit-sedikit, ajarin sedikit. Kalau sudah mengerti, untuk menjelaskannya sedikit-sedikit, sampaikan juga. Modelnya bisa dengan berceramah, dengan tausiah. Nah, ini kita menggalakkan Al-Quran itu agar fungsional dalam kehidupan kita. Apa maksud fungsional? Berfungsi dalam kehidupan kita. Enggak ada gunanya Al-Quran itu menjadi bacaan yang paling sempurna kalau tidak dibaca. Apa gunanya? Hanya menjadi tulisan yang tidak digunakan. Baru berguna apabila dilakukan 7 itu. Siapa yang sudah sempurna ke-7 itu melakukan? Sudah? Belum. Tapi kita belajar agar kita bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Betul, tidak ada. Aku sudah lihat jam. Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu, sampai di sini dulu penjelasan awal tentang kewajiban kita kepada Al-Quran, yaitu ada 7. Ini ya 7 ya. Pertama, al-imanu, mempercayai, al-mahabbah, mencintai, qiraah, tilawah, kemudian tahfiz, tafhim, memahami, lalu takmil, mengamalkan, dan terakhir adalah taklim. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah, kita bisa melaksanakan dengan baik. Akur.